Assalamualaikum Bu Zulfa. Waalaikumsalam, Bu Retno. Bagaimana kabar hari ini Bu Zulfa? Alhamdulillah, baik Ibu. Bagaimana kabar jenengan, Bu Retno? Alhamdulillah saya juga baik. Lalu bagaimana Bu kabar pembelajaran di kelas panjenengan hari ini? Nah, itu loh pembelajaran di kelas hari ini itu berjalan lancar, Bu. Bu Retno Ya. sekarang apakah sedang sibuk? Alhamdulillah tidak Bu. Kebetulan nih tadi anak-anak juga sudah pulang, jadi saya longgar tidak sibuk. Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu Zulfa? Gini Bu Retno, kalau Bu Retno itu tidak sibuk, bolehkah saya minta waktunya sebentar saja? Saya ingin menceritakan sesuatu kepada Ibu. Oke, boleh sekali Bu Zulfa dengan senang hati. Monggo silahkan. Apa yang mau diceritakan Bu? Nah, begini Bu Retno, di kelas saya itu ada dua orang murid kelas satu ini belum bisa membaca huruf dengan lancar. Bahkan ketika hari ini saya mengajarkan 5 huruf saja kepada mereka, kemudian itu besoknya saya ulangi lagi toh Bu Retno, mereka sudah Ya, lupa. Dan huruf yang sudah dipelajari kemarin. ya. Oh, jadi di kelas panjenengan itu ada dua orang murid yang belum lancar membacanya. Terus setiap kali Bu Zulfa mengajarkan huruf, mungkin itu 5 huruf saja. Besok diulangi lagi itu sudah lupa gitu ya Bu ya? Iya, betul sekali, Bu. Saya sampai bingung harus menggunakan cara bagaimana agar mereka itu bisa membaca dengan lancar, Bu Retno. Nggih. Nah, baik Bu, kira-kira untuk perbincangan kita hari ini, apa yang ingin Bu Zulfa capai di akhir perbincangan kita ini nanti, Bu? Nah, gini, dari perbincangan kita nanti, saya ingin sekali solusi agar murid saya itu bisa belajar dengan baik, Bu Retno, sehingga bisa membaca dengan lancar. Saya nggak bingung lagi. Nggih. Oh, begitu Bu Zulfa nggih. Nah, menurut Bu Zulfa, kira-kira apa sih yang menyebabkan murid panjenengan itu kok sulit belajar, terus belum lancar membacanya itu, Bu? Nah, begini loh Bu, kalau menurut saya, murid-murid saya tersebut itu ketika di rumah itu kurang mendapatkan dukungan ketika belajar dari orang tua. Terus kemudian ketika di sekolah mengikuti pelajaran itu konsentrasi mereka itu mudah terpecah sehingga tidak lagi fokus pada pelajaran. Dan selain itu, mereka kadang suka melakukan kegiatan lain ketika sedang pelajaran itu, Bu. Misalnya kalau pas lagi diajar itu, misalnya menggambar layang-layang, truk, ada aja ulah mereka ketika di kelas itu, Bu Retno. Oh ya, jadi begitu masalahnya, Bu. Nah, Bu Zulfa, kira-kira murid-murid panjenengan ini tertarik atau tidak ya dengan pembelajaran yang Bu Zulfa sampaikan di kelas itu? Kalau saya amati selama ini sih kedua murid saya ini sepertinya kurang tertarik, Bu Retno, dan kurang bersemangat ketika mengikuti pembelajaran, sehingga konsentrasi mereka itu mudah sekali terpecah. Oh, jadi begitu rupanya, Bu. Jadi mereka itu terlihat kurang antusias ya mengikuti pembelajaran panjenengan. Nggih. Buktinya tadi panjenengan sampaikan kalau konsentrasinya itu mudah sekali terpecah. Nah, begini Bu Zulfa, biasanya Bu Zulfa itu menggunakan metode atau media apa dalam pembelajaran di kelas panjenengan itu, Bu? Nah, gini Bu Retno, biasanya itu saya itu menggunakan modul dari dinas itu. Anak-anak saya ajak membaca, dan ketika selesai membaca, saya lanjut dengan menuliskan materi di papan tulis. Anak-anak mencontoh dan menuliskannya di buku catatan mereka masing-masing, Bu Retno. Oh, begitu. Nggih, Bu Zulfa. Nah, apakah Bu Zulfa
sudah pernah mencoba menggunakan metode atau media lain dalam pembelajaran di kelas panjenengan, Bu? Sebenarnya sudah pernah, Bu. Saya menyediakan buku bacaan untuk meningkatkan literasi murid-murid saya. Tetapi kok kelihatannya itu belum efektif diterapkan untuk kedua murid saya itu, Bu. Ya, jadi Bu Zulfa sudah pernah mencoba cara lain menyediakan buku bacaan untuk mereka berdua, ya, khususnya, tetapi ternyata belum maksimal, ya, diterapkan kepada murid tersebut. Nah, eh, mungkin ada cara lain, Bu, agar murid panjenengan tadi bisa lebih fokus belajarnya sehingga bisa membaca dengan lebih baik lagi. Nah, gini Bu Retno, di sekolah saya itu ada media proyektor, Bu. Mungkin nanti saya bisa memanfaatkannya dalam pembelajaran, Bu. Bagus itu Bu Zulfa. Mungkin nanti panjenengan bisa menggunakan proyektor itu dalam pembelajaran. Atau ada cara lain Bu Zulfa yang bisa panjenengan lakukan? Ada, Bu. Saya juga akan tetap menyediakan buku bacaan, namun kali ini saya akan menggunakan buku berjenjang dari USAID sehingga bisa memilih buku sesuai tingkat kemampuan membaca yang dimiliki murid, Bu Retno. Oh, wah, itu ide yang sangat bagus Bu Zulfa. Panjenengan bisa memanfaatkan buku bacaan berjenjang yang sudah diperoleh dari bantuan USAID itu. Nanti harapannya seperti yang sudah disampaikan Bu Zulfa tadi, anak-anak bisa memilih buku sesuai tingkat kemampuan mereka. Nah, selain itu Bu, mungkin ada cara lain yang bisa Bu Zulfa lakukan? Ada, Bu. Ya, Begini Bu Retno, selain dua rencana tadi, saya juga akan memanfaatkan kartu huruf dan kartu kata. ya. Wah, luar biasa Bu Zulfa. Nah, ide-ide yang sudah panjenengan sampaikan tadi, kira-kira menurut panjenengan bisa membantu atau tidak ya untuk merubah agar murid tadi bisa lebih fokus belajar dengan baik gitu, Bu? Kalau menurut saya, cara tersebut akan bisa membantu Bu Retno untuk meningkatkan motivasi anak-anak untuk lebih fokus lagi ketika belajar. Karena saya kira mereka akan lebih tertarik dengan media pembelajaran yang saya gunakan. Oke, oke. Nah, dengan apa yang sudah Bu Zulfa sampaikan tadi, eh, kira-kira apa nanti yang akan Bu Zulfa lakukan? Nah, mungkin nanti saya akan memanfaatkan media proyektor untuk menampilkan video-video pembelajaran yang menarik ketika di kelas, sehingga anak-anak akan lebih bersemangat ketika belajar dan lebih mudah memahami juga mengingat materi yang dipelajari, Bu Retno. Oh ya, baik Bu Zulfa. Jadi dengan panjenengan nanti menampilkan video dari proyektor itu, harapannya anak-anak akan lebih tertarik mengikuti pembelajaran dan mudah memahami serta mengingat materi yang panjenengan berikan. Gitu nggih, Bu. Kemudian Bu Zulfa, apalagi mungkin ada yang bisa panjenengan lakukan, Bu? Sebentar ya Bu Retno, apalagi Ya, ya? Mungkin saya juga akan menyediakan buku bacaan berjenjang dari USAID tadi untuk meningkatkan kemampuan membaca murid dan dalam penggunaannya bisa disesuaikan dengan tingkat kemampuan membaca murid. ya. Nah, bagus itu Bu Zulfa. Jadi dengan memanfaatkan buku baca berjenjang dari USAID itu nanti anak-anak bisa berkembang kemampuan literasinya dan membaca buku tersebut itu sesuai dengan kemampuan membaca yang dimiliki anak. Yeah.
Bagus sekali itu Bu Zulfa. Mungkin selain itu, ada lagi yang bisa Bu Zulfa lakukan? Apa ya Bu Retno, sebentar. Mungkin selain itu, saya juga akan menerapkan metode belajar sambil bermain. Kayak di Pramuka itu loh Bu Retno. Wah, iya Bu. Iya Bu Zulfa. Saya akan mengajak anak-anak itu bermain kartu huruf dan kartu kata. Jadi, nanti saya akan mengajak anak-anak untuk mengenal huruf dulu, Bu Retno. Kemudian Iya, menghubungkan kata-kata menggunakan kartu. Nah, dengan begitu anak-anak akan lebih mudah memahami dan mengingatnya. Kayak gini, Bu Retno. Nanti iya, saya akan kasih huruf A gitu kan. iya. Nah, tapi di depan sana enek buah apel gitu. Nanti Oh saya iya, akan suruh anak-anak itu sambil berlari kayak apa kayak bermain gitu. Jadi iya, A-nya di sebelah sini, iya, terus kemudian apelnya di sebelah sana. Nanti iya, anak-anak akan lari dari sini iya, ke sana itu terus iya. ditempelkan apa ditata gitu kayak puzzle atau gimana gitu Bu Retno. Iya, wah itu ide yang sangat luar biasa Bu Zulfa. Jadi anak-anak itu tidak hanya bermain tapi juga sambil belajar. Mungkin dengan cara itu nanti anak-anak akan lebih mudah memahami dan lebih mudah mengingat huruf dan kata-kata yang diajarkan oleh panjenengan nanti. Nah, ide-ide tadi sangat perlu untuk dicoba Bu Zulfa. Nah, untuk itu kira-kira komitmen apa yang akan Bu Zulfa lakukan untuk menjalankan rencana-rencana panjenengan tadi, Bu? Ah, Gini Bu Retno, saya akan mempersiapkan yang pertama media pembelajaran dulu yang bervariasi dulu agar murid lebih bersemangat dan belajar dan Ya, kemampuan mereka membaca itu lebih meningkat Bu Retno. ya. Lalu siapa saja Bu yang akan membantu Bu Zulfa melaksanakan komitmen itu? Nanti saya akan mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat saya dan petugas perpustakaan Bu Retno. Oke, oke, bagus Bu. Kalau boleh tahu rekan sejawat itu siapa dan beliau mengajar di kelas berapa, nggih Bu? Hmm, Nanti beliau adalah Bu Nila Dewi, wali kelas 2 Bu, karena kelas 2 masih satu fase nggih, dengan Iya, kelas 1 yang saya ajar itu di iya, fase A. Jadi rencana saya nanti saya akan buat tadi nantinya dilaksanakan dan berlanjut sampai di kelas berikutnya. iya, iya. Bagus sekali Bu Zulfa. Lalu kira-kira kapan Bu ini akan dilaksanakan Bu? Saya akan melakukannya itu dalam minggu ini kayaknya Bu Retno. Nggih, dalam minggu ini nggih. Tapi untuk lebih tepatnya hari apa atau tanggal berapa gitu Bu? Sebentar Bu, kayaknya itu jadwal saya itu besok ya kayaknya kayaknya mulai besok Bu, hari Rabu tanggal 30 Agustus itu tahun 2023 itu akan saya mulai kayaknya Bu Retno. Wah, secepatnya nggih Bu, langsung Oke, besok dilaksanakan nggih. iya. Baiklah, jadi Bu Zulfa akan melaksanakannya dalam minggu ini, lebih tepatnya besok nggih Bu Zul, tidak perlu lama-lama. Iya, Oke, Bu oke, Retno. oke. Saya yakin Bu Zulfa bisa melakukannya. Nah, setelah kita melakukan perbincangan tadi Bu, bagaimana perasaan panjenengan sekarang? Untuk perasaan saya alhamdulillah Bu Retno, sekarang itu saya sudah merasa lega Bu. Oke. Kemarin-kemarin itu saya sudah, iki anak ini tak kasih seperti ini, nggak mempan. Iya.
kemudian tak kasih lagi cara ini juga nggak mempan. Iya, Berarti kan, saya yang kurang bervariasi, saya yang kurang memberikan media kepada anak-anak, jadi saya malah, sudah tidak merasa bingung lagi Bu Retno, karena jenengan sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Bu Retno untuk oke. waktunya yang sudah bisa membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Ya, nggih, sama-sama Bu Zulfa. Semoga apa yang sudah menjadi ide panjenengan tadi, rencana-rencana yang sudah panjenengan angan-angankan tadi bisa berjalan dengan lancar, terlaksana dengan lancar, dan bisa membantu murid-murid panjenengan untuk lebih baik lagi belajarnya. Sehingga nantinya harapan kita itu bisa terwujud murid-murid seperti yang Bu Zulfa cita-citakan. Nggih, Amin. sampai bertemu di lain waktu nggih Bu Zulfa. Mungkin minggu depan kita bisa berbincang dan ngobrol-ngobrol lagi, Bu. Iya, Bu Retno, sampai ketemu. Mungkin bisa dijelaskan, Bu Retno, nanti kapan kita mau ngobrol lagi, waktu Bu Retno gitu, ada yang senggang gitu, kapan Bu Retno? Nggih, kalau dalam minggu depan itu saya senggang, insya Allah hari Sabtu, Bu. Mhm. Nggih, Nanti hari gini Bu Retno, nanti juga nggih, rekan saya Bu Nila Dewi ini juga nggih. dia mau meminta saran di kelas 2 nanti tentang perkalian dan pembagian juga. Nanti mungkin akan mem- memakan waktunya Bu Retno sedikit saja nanti pas ngobrol dengan saya lagi gitu. Nggih, nggih, tidak apa-apa Bu Zulfa, nanti sekalian dengan Bu Nila juga diajak biar kita bisa saling sharing gitu nggih Bu. Eh, Hmm. bisa saling berbincang, ngobrol-ngobrol lagi nggih. Iya, terima kasih Bu Retno Nggih, waktunya sama-sama Bu sudah Zulfa. sudah memberikan masukan dan Nggih, solusi untuk saya dan nggih, teman-teman tentunya. nggih, sama-sama Bu Zulfa.